Halo, perkenalkan nama saya Silnur Eni dengan NIM 221011941, mahasiswa semester 5 kelas 5G Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Latifatur Rahmah, SHMH. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kebijakan dividen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dua macam kebijakan dividen, serta akan mengemukakan kelebihan dan kelemahan masing-masing dari kedua kebijakan tersebut. Yang pertama yaitu kebijakan dividen tetap. Kebijakan dividen tetap yaitu kebijakan yang dimana perusahaan menetapkan jumlah dividen yang tetap dibagikan kepada para pemegang saham setiap tahun. Jumlah dari dividen yang dibayarkan tidak bergantung pada laba perusahaan atau kondisi keuangan saat itu. Perusahaan menetapkan jumlah dividen yang tetap dan berkomitmen untuk membayarkannya secara konsisten. Kelebihan dari kebijakan dividen tetap yaitu yang pertama ada kepastian pendapatan, di mana para pemegang saham dapat mengharapkan pendapatan yang stabil dari dividen setiap tahun. Hal ini membantu mereka merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Kemudian ada persepsi stabilitas, yaitu kebijakan dividen tetap dapat memberikan persepsi bahwa perusahaan stabil dan dapat diandalkan dalam membayar dividen kepada pemegang saham. Selain kelebihan, kebijakan dividen tetap juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu tidak fleksibel. Kebijakan dividen tetap mungkin tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Jika perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau kekurangan dana untuk pertumbuhan atau investasi, maka perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban dividen tetap. Kemudian yang kedua, tidak mendorong pertumbuhan perusahaan. Kebijakan dividen tetap cenderung tidak mendorong perusahaan untuk menggunakan dana yang tersedia untuk pertumbuhan atau investasi yang lebih agresif. Hal ini dapat membatasi potensi pertumbuhan perusahaan. Untuk kebijakan yang kedua yaitu kebijakan dividen berubah-ubah. Kebijakan dividen berubah-ubah adalah kebijakan di mana perusahaan menyesuaikan jumlah dividen yang dibagikan setiap tahun berdasarkan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan. Jumlah dividen yang dibayarkan dapat bervariasi tergantung pada laba perusahaan, arus kas, dan kebutuhan investasi. Seperti kebijakan dividen tetap, kebijakan dividen berubah-ubah juga terdapat kelemahan dan kelebihannya. Untuk kelebihan, kebijakan dividen berubah-ubah yaitu fleksibilitas, karena perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibagikan sesuai dengan kondisi keuangan saat itu. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik, dividen dapat ditingkatkan untuk memberikan keuntungan lebih kepada pemegang saham. Kemudian, mendorong pertumbuhan perusahaan, karena kebijakan dividen berubah-ubah dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan dana yang tersedia untuk pertumbuhan atau investasi yang lebih agresif. Hal ini dapat membantu perusahaan tumbuh dan meningkatkan nilai saham. Nah, untuk kelemahan dari kebijakan dividen berubah-ubah yaitu ketidakpastian. Para pemegang saham mungkin menghadapi ketidakpastian karena jumlah dividen yang tidak konsisten. Hal ini dapat membuat sulit bagi mereka untuk merencanakan keuangan mereka dengan baik. Kemudian, pengaruh terhadap harga saham. Kebijakan dividen yang berubah-ubah dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Investor mungkin lebih suka perusahaan dengan kebijakan dividen yang stabil, yang dapat mempengaruhi likuiditas saham perusahaan. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas stok dividen. Yaitu saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan mengapa perusahaan membagikan stok dividen. Karena stok dividen ini merupakan salah satu bentuk dividen yang dapat dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Stok dividen juga dikenal sebagai dividen saham atau dividen dalam bentuk saham, yaitu salah satu bentuk dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Kemudian di sini ada beberapa alasan mengapa perusahaan membagikan stok dividen. Yang pertama yaitu konservasi kas, karena dengan membagikan dividen dalam bentuk saham, perusahaan dapat mengonservasi kas yang dimiliki. Daripada membayar dividen dalam bentuk uang tunai, perusahaan dapat menggunakan kas tersebut untuk membiayai kegiatan operasional, pertumbuhan, atau investasi yang lebih penting bagi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan perusahaan.
Karena bagi perusahaan yang sedang dalam tahap pertumbuhan atau perusahaan baru, membagikan dividen dalam bentuk saham membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dividen saham dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, mengakuisisi aset baru, atau melakukan investasi yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, penghargaan kepada pemegang saham. Dengan memperoleh stok dividen dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada pemegang saham atas kepemilikan mereka dalam perusahaan. Hal ini dapat memberikan keuntungan tambahan bagi pemegang saham, seperti hak suara dalam rapat pemegang saham atau potensi keuntungan dari kenaikan harga saham di masa depan. Nah, untuk yang keempat, yaitu fleksibilitas bagi pemegang saham. Stok dividen memberikan fleksibilitas kepada pemegang saham untuk memutuskan apakah mereka ingin tetap memegang saham tersebut atau menjualnya di pasar sekunder. Jika pemegang saham memilih untuk menjual stok dividen, mereka dapat menghasilkan uang tunai dari penjualan tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu pajak yang menguntungkan. Terkadang, stok dividen dapat memiliki perlakuan pajak yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan dividen dalam bentuk uang tunai. Pemerintah mungkin memberikan insentif pajak tertentu untuk dividen saham yang dapat mengurangi beban pajak bagi pemegang saham. Nah, perusahaan membagikan stok dividen dengan tujuan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi dan strategi perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa stok dividen mungkin tidak cocok untuk semua perusahaan, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki pertumbuhan yang stabil atau perusahaan yang membutuhkan kas tunai untuk memenuhi kewajiban keuangan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kebijakan dividen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.